Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Kepala Puskesmas Suko yang telah memberi izin kepada kami melakukan penyuluhan ini, serta terima kasih kepada ahli gizi yang juga ikut mendampingi kami melakukan penyuluhan ini. Jadi saya di sini Talita Aulia Ramadan beserta teman-teman saya yaitu Dia Ayu Pitaloka dan Amanda Ayu Angelika. Dan saya Rosmidatul Mufidah. Jadi kami dari Universitas Negeri Surabaya, program studi gizi, ingin melakukan penyuluhan di Puskesmas Suko dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah manajemen program gizi. Nanti materi yang akan disampaikan ketika penyuluhan, yang pertama ada materi tentang KEK atau kekurangan energi kronis pada ibu hamil tentunya. Kemudian materi kedua yaitu menjelaskan tentang konsep PMT atau pemberian makanan tambahan. Kemudian tentang perilaku hidup sehat. Selanjutnya saya persilakan untuk teman saya. Baik, sebelum kita melakukan penyuluhan materi, kami akan melakukan pretest terlebih dahulu. Jadi nanti hasil dari jawaban ibu-ibu sekalian akan kami gunakan sebagai rekap data untuk mengetahui apakah penyuluhan yang kami lakukan hari ini telah berhasil menaikkan pengetahuan ibu-ibu sekalian terkait materi kekurangan energi kronis pada ibu hamil dan pemberian makanan tambahan. Tata laksananya adalah yang pertama kami akan memberikan lembar soal melalui WhatsApp kepada ibu-ibu sekalian. Lalu kami akan berikan waktu selama 5 menit untuk ibu-ibu sekalian mengisi soal tersebut. Lalu setelah mengisi, silahkan memberikan jawaban kepada kontak yang sebelumnya telah menghubungi ibu-ibu sekalian. Baik, kami berikan soalnya terlebih dahulu. Silakan segera dicek WA-nya masing-masing. Lalu kami akan berikan waktu 5 menit. Kami mulai sekarang ya ibu-ibu. Semuanya sudah mendapatkan soal? Sudah. Baik, kami akan mulai. Silakan dimulai mengisinya mulai dari sekarang. Baik, sudah 5 menit ya ibu-ibu. Silakan mengirimkan lembar jawabannya kepada koordinator masing-masing. Baik, selanjutnya kami akan mulai penyuluhan materi. Materi pertama yang akan kami sampaikan adalah terkait kekurangan energi kronis. Jadi, pada umumnya, ibu hamil itu sangat dianjurkan untuk selalu memperhatikan status gizinya. Nah, status gizi itu apa? Status gizi ibu hamil itu adalah suatu keadaan fisik yang merupakan hasil dari konsumsi, penyerapan, dan pemanfaatan berbagai macam zat gizi, baik mikro maupun makro. Nah, mengapa memperhatikan status gizi pada ibu hamil itu penting? Karena yang pertama, selama proses kehamilan akan terjadi perpindahan zat-zat gizi dari tubuh ibu ke dalam tubuh janin. Jadi, pertumbuhan janin dalam kandungan ibu itu sangat bergantung pada asupan zat gizi. Kemudian, ibu hamil sendiri itu membutuhkan zat gizi yang lebih banyak dibandingkan saat tidak hamil. Di Indonesia sendiri, masih banyak ibu hamil yang memiliki status gizi kurang. Yang mana salah satu penyebabnya karena asupan makanan selama kehamilan tidak tercukupi dengan baik, sehingga bayi atau janin yang sedang dikandungnya terganggu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, status gizi kurang sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada anemia dan KEK atau kekurangan energi kronis. Kekurangan energi kronis itu apa sih? Jadi, KEK adalah singkat kependekan dari kekurangan energi kronis, yaitu keadaan di mana seorang ibu tersebut menderita kekurangan makanan yang berlangsung selama bertahun-tahun, yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu tersebut, hingga kebutuhan ibu hamil tersebut akan zat gizi semakin tidak terpenuhi. Jadi penyebab KEK sendiri itu adalah akibat dari ketidakseimbangan antara asupan untuk pemenuhan kebutuhan dan pengeluaran energi. Nah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kejadian KEK ini. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi dua, ada faktor sosial ekonomi dan faktor biologis. Faktor sosial ekonomi diantaranya adalah faktor pendapatan keluarga.
Jadi, tingkat pendapatan dapat menentukan pola makan. Pendapatan merupakan faktor yang paling menentukan kualitas dan kuantitas hidangan. Semakin banyak mempunyai uang, berarti semakin baik makanan yang diperoleh. Dengan kata lain, semakin tinggi penghasilan, maka semakin besar pula persentase dari penghasilan tersebut untuk membeli buah, sayuran, dan beberapa jenis makanan yang lainnya. Lalu ada pula faktor pendidikan ibu. Jadi, menurut Mulyawati, makin tinggi pendidikan seseorang, semakin mudah pula mereka menerima informasi. Yang mana pada akhirnya makin banyak pula pengetahuan yang dimilikinya. Sebaliknya, jika seseorang tingkat pendidikannya rendah, akan menghambat perkembangan sikap seseorang tersebut terhadap penerimaan informasi dan nilai-nilai yang baru diperkenalkan. Lalu ada pula faktor perilaku, yang mana ibu hamil itu sebaiknya tidak mempunyai kebiasaan buruk seperti merokok atau menjadi pecandu alkohol dan sebagainya. Karena jika ibu tersebut melakukan tindakan-tindakan seperti itu, maka itu akan dapat mempengaruhi status gizi bayi yang ada dalam kandungan ibu tersebut. Lalu berikutnya ada faktor biologis. Jadi yang pertama itu ada faktor terkait usia ibu hamil tersebut. Jadi ketika seorang ibu melahirkan pada usia yang terlalu muda, itu akan mengakibatkan kualitas janin anaknya rendah dan juga akan merugikan kesehatan sang ibu. Karena pada ibu yang terlalu muda atau biasanya umurnya kurang dari 20 tahun, itu dapat terjadi kompetisi makan antara janin dan ibunya sendiri yang masih dalam masa pertumbuhan saat itu. Dan adanya perubahan hormonal yang terjadi selama masa kehamilan. Faktor-faktor tersebut merupakan beberapa dari salah banyak faktor-faktor yang mempengaruhi KEK. Lalu, berikutnya adalah dampak yang akan terjadi ketika seorang ibu hamil menderita KEK. Jadi, kondisi KEK ini dapat menyebabkan resiko seperti implikasi pada ibu hamil antara lain anemia, berat badan tidak bertambah secara normal, dan terkena infeksi. Atau nanti pada saat persalinan, gizi kurang atau KEK ini dapat mengakibatkan persalinan sulit dan lama, lalu persalinan sebelum waktunya atau prematur, dan pendarahan setelah persalinan, serta operasi persalinan. Lalu, gangguan-gangguan lain yang akan ditimbulkan dari KEK ini adalah adanya gangguan suplai makanan dari ibu mempengaruhi proses pertumbuhan janin dan dapat menimbulkan keguguran atau abortus. Bayi lahir bisa meninggal juga, dan ada cacat bawaan, lahir dengan berat badan lahir rendah atau BBLR. Jadi berat badan bayi itu normalnya adalah 2,5 kg, tapi ketika seorang ibu terkena KEK, itu bayinya beresiko mengalami berat bayi lahir rendah atau kurang dari 2,5 kg berat badan bayinya. Seperti itu. Lalu akan dilanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang pemberian makanan tambahan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu PMT Ibu Hamil KEK. Makanan tambahan adalah makanan bergizi sebagai tambahan selain makanan utama bagi kelompok sasaran guna memenuhi kebutuhan gizi. Sedangkan makanan tambahan pada ibu hamil adalah suplementasi gizi berupa biskuit lapis yang dibuat dengan formulasi khusus dan difortifikasi dengan vitamin dan mineral yang diberikan kepada ibu hamil dengan kategori kekurangan energi kronis atau KEK untuk mencukupi kebutuhan gizi. Berdasarkan AKG untuk perhitungan kalori dan protein yang dibutuhkan tiap trimester pada ibu hamil, yaitu pada trimester pertama membutuhkan tambahan sekitar energi 180 kilokalori dan 1 gram protein. Pada trimester 2 membutuhkan 300 kilokalori dan 10 gram protein, dan pada trimester 3 membutuhkan 300 energi sebesar 300 kilokalori dan 30 gram protein. Berdasarkan teori kenaikan berat badan pada ibu hamil selama kehamilan dibutuhkan tambahan energi untuk trimester pertama sekitar 0 sampai 100 kilokalori dan pada trimester 2 dan 3
membutuhkan tambahan energi 350 sampai 500 kilokalori. Maka, penyusunan resep untuk makanan tambahan mempertimbangkan kedua pedoman tersebut, yaitu resep disusun mempunyai nilai gizi per saji sekitar energi 100 sampai 150 kilokalori dan protein sebesar 5 sampai 7 gram. Untuk ibu hamil dapat memilih resep sesuai dengan kemampuan dan tingkat kesukaan masing-masing. Dalam menyiapkan dan memasak makanan tambahan pada ibu hamil harus mempertimbangkan kemungkinan berapa kehilangan zat gizi selama proses tersebut. Cara menghindari untuk kehilangan zat gizi yaitu yang pertama, semua bahan sebaiknya dicuci terlebih dahulu sebelum dipotong. Yang kedua, memasak jangan terlalu lama. Misalnya sayuran dimasak dalam kurun waktu 3-5 menit. Yang ketiga, daging dicincang terlebih dahulu sebelum dimasak, sehingga waktu memasak akan lebih singkat, sekitar 10-15 menit. Yang keempat, ikan dikukus terlebih dahulu, baru dipisahkan dari tulangnya, lalu masaknya dalam waktu yang sebentar saja, yaitu sekitar 5-10 menit. Dan yang terakhir, buah sebaiknya dimakan dalam keadaan segar, kecuali nanas dan nangka sebaiknya dimasak sebentar, sekitar 5 menit. Untuk cara pemberian dan penyimpanan makanan, pada pemberian makanan tambahan dilakukan untuk memenuhi kecukupan gizi ibu hamil dengan ketentuan pemberian. Yang pertama, makanan tambahan diberikan pada ibu hamil KEK, yaitu ibu hamil yang memiliki ukuran lingkar lengan atas atau lila di bawah 23,5 cm. Yang kedua, pemberian makanan tambahan pada ibu hamil terintegrasi dengan pelayanan ANC. Ketiga, untuk ibu hamil trimester pertama dapat mengkonsumsi 1 saji setiap harinya, sedangkan pada ibu hamil trimester 2 dan 3 mengkonsumsi sebanyak 2 saji setiap harinya. Yang keempat, pemantauan pertambahan berat badan sesuai dengan standar kenaikan berat badan ibu hamil. Apabila berat badan sudah sesuai standar, kenaikan berat badan selanjutnya dapat mengkonsumsi makanan keluarga gizi seimbang. Pada prinsip penyimpanan, makanan tambahan harus disimpan pada tempat yang kering, bersih, dan tertutup agar terhindar dari bahan cemaran dan binatang pengganggu. Ini contoh variasi makanan tambahan untuk ibu hamil KEK. Ada yaitu lemper ayam, bolu kukus, bola-bola udang, serabi kukus, sosis Solo. Makanan yang di atas mengandung protein dan energi yang cukup yang dapat memenuhi kebutuhan gizi pada ibu hamil KEK. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Talita. Jadi materi selanjutnya yaitu prinsip gizi seimbang untuk ibu hamil. Yang pertama, kehamilan merupakan waktu kritis tumbuh kembang manusia. Jika kondisi gizi diabaikan, maka akan timbul masalah pada ibu dan janin. Ibu hamil harus memahami dan mempraktikkan pola hidup sehat untuk mencegah masalah gizi yang akan berdampak buruk pada kesehatan ibu dan janin. Selanjutnya, variasi makanan. Variasi prinsip pedoman gizi seimbang. Asupan zat gizi yang dibutuhkan ibu hamil yaitu karbohidrat sebagai zat gizi makro, yaitu seperti gula, pati, dan serat, merupakan sumber energi berupa glukosa untuk sel-sel darah merah, otak, sistem saraf pusat, plasenta, dan janin. Kemudian yang kedua ada protein, merupakan komponen pembentuk sel tubuh, pengembangan jaringan, dan pembentuk plasenta. Jenis protein yang dikonsumsi seperlimanya sebaiknya berasal dari protein hewani seperti daging, ikan, telur, susu, yogurt, dan selebihnya berasal dari protein nabati seperti tahu, tempe, kacang-kacangan, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga ada lemak yang berperan meyakinkan pada perkembangan janin dan pertumbuhan awal pasca lahir. Lemak merupakan zat gizi yang penting, contohnya asam lemak omega 3, DHA yang penting untuk perkembangan dan fungsi saraf janin selama kehamilan.
Konsumsi PUVA selama kehamilan memengaruhi transfer PUVA ke plasenta dan ASI. Kebutuhan energi yang berasal dari lemak saat hamil sebaiknya tidak lebih dari 25% dari kebutuhan energi per harinya. Selain memperhatikan proporsi energi yang berasal dari lemak, penting juga memperhatikan proporsi asam lemaknya. Kemudian yang keempat ada vitamin yang berperan dalam pembelahan dan pembentukan sel baru, sedangkan mineral berperan dalam proses metabolisme tubuh. Kemudian yang terakhir ada air yang berfungsi untuk mengangkut zat-zat gizi lain ke seluruh tubuh dan membawa sisa makanan keluar tubuh. Kebutuhan pada ibu hamil lebih banyak lagi karena perlu memperhitungkan kebutuhan janin dan metabolisme yang lebih tinggi menjadi 10-13 gelas per harinya. Selanjutnya, untuk pola hidup bersih dan sehat, di dalam kehamilan itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh ibu hamil menyangkut pola hidup bersih dan sehat. Yang pertama, menjaga kebersihan tubuh merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh ibu hamil. Membersihkan tubuh secara teratur berarti menghilangkan berbagai kuman, termasuk jamur dan bakteri yang melekat di tubuh. Dengan demikian akan menghilangkan berbagai resiko penyakit infeksi. Ibu hamil dianjurkan untuk mandi 2 kali sehari dan mengganti baju dengan baju yang bersih. Secara khusus, ibu hamil juga perlu menjaga kebersihan vagina agar vagina tidak terpapar kuman yang dapat menjalar ke saluran reproduksinya dan menyebabkan infeksi. Kemudian untuk kebutuhan tidur pada ibu hamil, pada dasarnya sama dengan orang dewasa, yaitu 8 jam per hari. Namun masalahnya semakin besar kehamilan, tidur akan semakin sulit karena rasa sesak akibat perut yang semakin membesar, sehingga ibu pun jadi kurang tidur. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut dapat memengaruhi stamina ibu dan mungkin akan menyebabkan ibu menjadi mudah sakit. Oleh karena itu, ibu hamil perlu mencari cara agar dapat tidur nyaman, misalnya dengan mencari posisi tidur yang paling nyaman dan upayakan tidur bila ada kesempatan. Kemudian ibu hamil perlu mendapatkan imunisasi TT atau tetanus toksoid untuk mencegah penyakit tetanus. Selanjutnya, ibu hamil dilarang untuk merokok, menggunakan narkoba, dan mengonsumsi alkohol. Karena berbagai perilaku ibu hamil tersebut dapat memberikan dampak yang tidak baik, bahkan serius terhadap janinnya. Merokok selama kehamilan akan menyebabkan pertumbuhan janin lambat dan meningkatkan resiko berat badan lahir rendah, yaitu kurang dari 2,5 kg. Resiko keguguran pada perempuan perokok itu 2-3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yang tidak merokok. Begitupun penggunaan narkoba selama hamil akan berbahaya bagi janin dan si ibu sendiri, dengan resiko dari kelainan yang ringan sampai kecacatan pada janin, keguguran, bayi lahir prematur, hingga kematian janin dan ibu. Kemudian untuk mengonsumsi alkohol dapat meningkatkan resiko kerusakan sistem otak pusat bayi yang dikenal dengan istilah fetal alcohol syndrome atau FAS. Selanjutnya untuk aktivitas fisik pada ibu hamil. Jadi ibu hamil itu harus tetap beraktivitas fisik, tetapi perlu memperhatikan jenis aktivitasnya. Dengan melakukan aktivitas fisik, maka peredaran darah akan lebih lancar dan pengiriman oksigen ke seluruh jaringan tubuh akan lebih baik. Sehingga kebugaran tubuh terjaga dan daya tahan tubuh akan meningkat. Jadi sekian materi dari kami. Mohon maaf bila ada salahnya. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan saya buka sesi tanya-jawab mengenai materi yang sudah disampaikan dari ketiga teman saya. Apakah ada pertanyaan? Saya Ya. Mbak, saya mau tanya. Ya, silahkan dengan Mbak siapa, usia kandungannya berapa, apa yang ingin ditanyakan. Saya Fitri. Saya hamil 3 bulan sekarang. Saya mau tanya ke Mbak Talita. Tadi kan menjelaskan tentang aktivitas fisik pada ibu hamil ya. Kira-kira contohnya yang bagus dan tepat untuk ibu hamil itu contoh aktivitas fisiknya seperti apa? Terima kasih. Langsung dijawab buat Mbak Talita. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Ibu Fitri. Sangat menarik sekali. Jadi, aktivitas fisik untuk ibu hamil itu bisa dalam bentuk kegiatan sehari-hari. Contohnya seperti menyapu, membersihkan rumah, tapi tetap harus sebelumnya konsultasi juga dengan dokternya. Apakah itu kegiatan-kegiatan tersebut dapat membebani
kehamilannya atau tidak. Kemudian bisa juga seperti jalan santai, bisa dilakukan selama sekitar 30 menit 2-3 kali per minggu, atau senam hamil. Itu juga bermanfaat menjaga kelenturan sendi-sendi dan mempertahankan fleksibilitas untuk ibu hamil itu sendiri. Juga bisa memperkuat sistem otot, merangsang peredaran darah, dan memperlancar proses persalinannya nanti. Begitu Ibu Fitri, apakah dapat dipahami? Oh iya Mbak, terima kasih Mbak. Oke, baik. Terima kasih untuk Atalita dan Ibu Fitri. Selanjutnya akan kami buka sesi pertanyaan selanjutnya. Ada yang bertanya? Saya mau bertanya. Ya, silahkan. Dengan Mbak siapa yang ingin menanyakan pertanyaan apa dan usia kandungannya berapa? Nama saya Putri, usia kehamilan saya yaitu 5 bulan. Bagaimana untuk mengetahui ciri fisik pada ibu hamil yang KEK? Makasih. Silahkan Kak Amanda, bisa langsung dijawab. Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Putri. Jadi, untuk menentukan apakah ibu tersebut sudah menderita KIK itu bisa dilihat dari ini berdasarkan Kemenkes RI pada tahun 2015 itu ada sendiri cara menentukan status gizi pada ibu hamil. Nah, kalau misalnya lingkar lengan atasnya itu kurang dari 23,5 cm, maka itu dikatakan sudah kategori KIK. Namun nanti terbagi lagi, KIK ini bisa yang resiko tinggi KIK atau tidak. Jadi ibu-ibu yang beresiko tinggi KIK itu apabila berat badannya itu kurang dari 45 kg, namun tinggi badannya juga kurang dari 145 cm. Lalu jika dilihat berdasarkan berat badannya sendiri, ada beberapa kategori hubungan antara berat badan saat ini dengan seharusnya ada penambahan berat badan berapa. Jadi untuk ibu-ibu yang IMT-nya kurang dari 18,5, jadi ibu-ibu udah tahu kan IMT itu apa ya? IMT itu cara menghitungnya massa tubuh atau berat badan ibu-ibu sekalian dibagi dengan tinggi badan ibu dikali tinggi badan ibu. Jadi indeks massa tubuh ini untuk menentukan status gizi seseorang. Jika ibu-ibu sekalian memiliki IMT kurang dari 18,5, maka seharusnya ibu-ibu harus bisa menaikkan berat badan sebanyak 12,7 kilo sampai 18,1 kilo untuk mencapai berat badan normal dalam masa kehamilan. Namun ketika IMT ibu-ibu sekalian adalah 18,5 hingga 24,9, maka berat badan ibu-ibu semua harus naik sebanyak 11,3 sampai 15,9 kilo. Sedangkan ketika ibu-ibu mengalami kelebihan berat badan, IMT-nya sekitar 25 sampai 29, maka berat badannya tidak perlu banyak-banyak, tapi tetap harus naik berat badan sebanyak 6,8 sampai 11,3. Sedangkan untuk yang benar-benar sudah obesitas atau overweight, obesitas maksudnya, itu IMT dengan IMT lebih dari 30, maka berat badannya harus naik tidak melebihi 5 kilo sampai 9,1 kilo. Itu yang normal. Jadi untuk mengetahui apakah ibu KIK atau tidak, berat badannya setidaknya jika berat badan ibu kurang, itu kenaikan berat badannya harus sekitar 12,7 sampai 18,1 kilo. Jangan di bawah itu ibu. Sama lingkar lengan atasnya, itu kalau misalnya kurang dari 23,5 cm, itu berarti ibu-ibu udah terkena KIK. Seperti itu. Apa sudah jelas ibu? Oh ya, sudah jelas. Makasih Mbak Amanda. Iya, sama-sama Ibu Putri. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Amanda atas jawabannya dan Ibu Putri untuk pertanyaannya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya ada yang ingin bertanya kembali untuk pertanyaan terakhir? Saya Bu. Saya Mbak, saya mau tanya. Silakan untuk Mbaknya bertanya. Sebutkan nama, usia kehamilan dan pertanyaannya. Ya, nama saya Ibu Sasa. Saya hamil sudah 6 bulan. Saya mau bertanya kepada Mbak Oci. Mbak, bagaimana kalau misalkan kita konsumsi PMT terus-menerus, kemudian kita tidak tahu kalau kita itu sudah kelebihan PMT. Oke, silahkan untuk pertanyaan kali ini yang terakhir akan dijawab oleh Kak Oci. Silahkan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan Ibu Sasa. Pada pemberian makanan tambahan, pemantauan dilakukan oleh pihak
puskesmas, khususnya dipantau oleh ahli gizi. Untuk makanan tambahan apabila sudah mengalami kenaikan berat badan yang sesuai dengan standar pada berat badan ibu hamil, maka tidak diperlukan lagi untuk mengkonsumsi makanan tambahan lagi atau PMT. Dan sebaiknya ibu-ibu beralih untuk mengkonsumsi makanan keluarga gizi seimbang atau makanan keluarga yang biasanya ibu konsumsi tanpa ada tambahan protein dan energi yang secara berlebih. Bagaimana dengan Ibu Sasa? Oh ya, baik, dapat dimengerti. Terima kasih Mbak Oci. Ya, Baik. sama-sama. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Sasa dan jawabannya dari Kak Oci. Pertanyaannya sudah mencapai 3, jadi sisi pertanyaan kan kami tutup. Selanjutnya, sebelum penutupan acara, kami kembali akan melakukan tes, yaitu post-test dan evaluasi untuk kami. Prosedur dari pengisian post-test dan evaluasi sama dengan pre-test, yaitu kami akan menghubungi Ibu melalui WhatsApp, dan kami akan memberikan lembar soal. Waktu pengisian untuk post-test sendiri 5 menit dan evaluasi 5 menit, dan hasilnya dapat Ibu kirimkan dengan membalas pesan dari nomor yang sudah menghubungi Ibu. Untuk pengisiannya bisa dimulai dari sekarang. Mohon maaf untuk waktunya telah selesai. Ibu dipersilakan untuk membalas pesan untuk mengirimkan hasilnya. Demikian untuk hari pertama kegiatan penyuluhan makanan tambahan pada ibu hamil KEK. Dilanjut untuk hari berikutnya yaitu demo masak. Sekian, terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa ya ibu-ibu, untuk besok kegiatan selanjutnya kita adalah demo masak. Mohon untuk partisipasinya kembali. Baik. Baik, Ibu. Siap. Ya, Bu. Baik, Mbak. Oke. Ya, ya. Dadah. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi ya ibu-ibu. Jadi hari ini kita akan memasak bagaimana cara membuat PMT untuk ibu hamil. Langsung saja saya berikan ke teman saya. Oke, akan saya mulai untuk demo masak hari ini. Hari ini kita akan memasak martabak manis atau yang biasa disebut dengan terang bulan. Namun kali ini terang bulannya bakal dicetak lebih kecil-kecil, yaitu di terang bulan teflon. Bahan yang dibutuhin setengah gram ragi instan, 15 gram tepung terigu, 5 gram gula pasir, ada 1 butir telur, soda kue, dan air. Lalu untuk toppingnya sendiri, kali ini kita bakal gunain kacang tanah, wijen, meses, dan susu kental manis. Untuk alat-alatnya sendiri mudah sekali, hanya butuh teflon kecil, lalu mangkok, sendok, garpu, dan pengocok. Langsung saja ke cara pembuatan martabak manis Jawa ini. Yang pertama, aduk dan larutkan ragi dengan air hangat sampai berbuih. Selanjutnya, campur tepung, gula, buat lubang di tengahnya, lalu masukkan telur, dan aduk dan uleni, dan diberi air sedikit demi sedikit dan gula hingga larut. Setelah larut semuanya, masukkan larutan ragi yang telah dibuat tadi, dan masukkan soda kue, lalu uleni lagi. Setelah seluruh bahan tercampur, tutup dengan kain dan biarkan selama kurang lebih 15 menit. Setelah adonan jadi hingga muncul buih-buih, panaskan penggorengan teflon yang sudah berbentuk bulat-bulat, olesi dengan margarin atau minyak, lalu tuang adonan ke teflon dan ditekan dengan pengaduk sayur hingga muncul kulitnya.
masak dengan api sedang, lalu setelah mengembang naik, waktu masih setengah matang itu beri gula, ditabur gula, lalu tutup kembali hingga martabak manisnya matang. Setelah martabak manis matang, olesi dengan margarin, lalu taburi dengan wijen, dengan kacang, dengan meses sesuai dengan selera. Untuk kandungan zat gizi persajian dari martabak manis ini ada 2 potong dari martabak manis yang biasanya ditumpuk seperti ini. Kandungan energinya sendiri itu mengandung 160 kilokalori dan protein 5 gram. Untuk contoh sajiannya dapat dilihat. Terima kasih. Ya, Ibu-Ibu, jadi itu tadi demo masaknya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya. Ya, silakan. Dengan Ibu siapa? Saya Ibu Fitri. Mbak, saya tanya, emangnya PMT itu harus martabak ya, Mbak? Apa ada menu lain, Mbak, yang bisa saya coba buat selain martabak manis? Oh ya, menarik sekali pertanyaannya. Silakan dijawab untuk Kak Dia. Tidak hanya martabak manis, tapi bisa dengan makanan lain seperti serabi telur dan bola-bola udang. Itu cukup mudah dibuatnya dan bahan makanan dan bahan bakunya sendiri pun mudah ditemukan di pasaran. Selain itu, mengandung kandungan gizi yang sama tingginya dengan PMT ibu hamil. Oh ya, berarti yang disebutkan Mbak itu kurang lebih sama ya energi sama proteinnya? Iya, sama, namun dengan variasi makanan yang berbeda dan tentunya lebih enak. Oh iya, iya, iya. Terima kasih Mbak. Ya. Bagaimana Mbak Fitri? Iya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya serta jawabannya. Selanjutnya, sebelum penutupan dan ada undian juga, itu kami akan mengadakan evaluasi sebentar. Jadi nanti kami akan mengirimkan lembar evaluasi kepada ibu-ibu sekalian melalui WhatsApp. Bisa dicek. Kami akan memberikan waktu selama 5 menit untuk mengisi jawaban tersebut. Lalu jika sudah mengisi, silakan dikirimkan kembali kepada nomor yang tadi sudah mengirimkan lembar soal. Ya, 5 menit dimulai dari sekarang ya Ibu. Ya, sudah 5 menit. Oke, silakan mengirimkan lembar jawabannya. Baik, jika sudah semua, saya lanjutkan ke rekan saya berikutnya. Baik Ibu-Ibu, untuk perundian ini nanti akan dikirim secara paket karena dengan keadaan COVID ini, jadi dikirimkan melalui paket JNE. Nanti Ibu-Ibu yang dapat undian dapat mengirimkan alamat lengkapnya melalui aplikasi WhatsApp dari nomor yang tadi mengirim file evaluasi. Ini hadiahnya berupa panci ya Ibu-Ibu. Ya. Ya, siap. Untuk ibu-ibu yang beruntung, yang pertama dengan Ibu Sasa dengan usia kehamilan 6 bulan dapat panci ya Bu. Yeah. Selamat. Untuk yang kedua yang dapat undiannya itu Ibu Fitri dengan usia kehamilan 3 bulan. Alhamdulillah. Ya, Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Jangan lupa untuk mengirimkan alamat lengkap untuk ibu-ibu yang tadi mendapatkan undian. Terima kasih telah berpartisipasi selama 2 hari dalam acara ini. Terima kasih untuk Ibu Kepala Puskesmas yang telah memberi waktu untuk kami dalam melakukan kegiatan penyuluhan makanan tambahan untuk ibu hamil KEK ini. Terima kasih untuk Kepala Puskesmas Ibu Cici dan Ibu Livia selaku ahli gizi yang telah membantu dan mengizinkan kami untuk
mengadakan kegiatan penyuluhan ini, dan terima kasih untuk kepada ibu-ibu yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.